wabarakatuh. Hai everyone, ketemu lagi dengan saya Gendis Ayu Haryanti dengan NIM 221290336 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas Internasional kelas 14. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang organ bagian dalam pada hewan. Yuk kita belajar sama. Come on. Oke everyone, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang organ dalam hewan. Yang pertama kita akan membahas pengertian organ dalam hewan. Organ adalah sekumpulan jaringan yang saling mendukung untuk fungsi yang sama yang menyusun tubuh makhluk hidup. Beberapa contoh organ pada hewan yaitu jantung, paru-paru, otak, mata, lambung, limpa, pankreas, ginjal, hati, usus, dan kulit. Contoh organ hewan adalah usus halus. Di usus halus terdapat jaringan otot polos, ikat kendur, epitel kebus lapis banyak, darah, dan saraf. Setiap jaringan memiliki fungsi tersendiri. Jaringan otot polos yang tersusun melintang dan memanjang membuat usus halus dapat melakukan gerakan peristaltik atau gerakan gelombang akibat ekstraksi dan kontraksi otot untuk memindahkan makanan yang berada di dalam rongga usus. Jaringan saraf mengendalikan gerak peristaltik pada otot tersebut. Pengertian makhluk hidup multiseluler. Makhluk hidup multiseluler adalah organisme dengan kompleksitas sistem yang tinggi. Pada organisme multiseluler, fungsi-fungsi hidupnya ditopang oleh sistem organ. Sistem organ hewan terdiri atas beberapa organ hewan yang bekerja sama menjalankan suatu proses yang menunjang kehidupan seluruh sistem-sistem organ yang lain. Keseluruhan sistem organ tersebut akhirnya membentuk satu individu organisme pada umumnya. Makhluk hidup multiseluler misalnya hewan, memiliki 10 jenis sistem organ sebagai berikut. Yang pertama, sistem pencernaan hewan. Yang kedua, sistem pernapasan hewan. Yang ketiga, sistem sirkulasi hewan. Yang keempat, sistem ekskresi hewan. Yang kelima, sistem endokrin hewan. Yang keenam, sistem saraf hewan. Yang ketujuh, sistem rangka hewan. Yang kedelapan, sistem otot hewan. Yang kesembilan, sistem reproduksi hewan. Yang kesepuluh atau yang terakhir, sistem kekebalan dalam limfatik hewan. 2. Sistem rangka atau skelet. A. Sistem rangka pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata misalnya pada cacing pipih, cacing giling, hewan golongan Annelida, dan Coelenterata atau Cnidaria. Memiliki sistem rangka hidrostatik. Adanya rangka hidrostatik memungkinkan gerakan peristalsi. Gerakan peristalsis merupakan pergerakan yang dihasilkan oleh kontraksi otot yang ritmik dan kepala sampai ekor. Gerakan peristalsis dapat terjadi karena adanya otot sirkuler dan otot longitudinal, sedangkan invertebrata yang lain membutuhkan sistem rangka untuk melindungi tubuh mereka. B. Sistem rangka pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata membutuhkan sistem rangka untuk menyokong berat tubuh. Hal tersebut diatasi dengan adanya endoskeleton atau rangka dalam. Endoskeleton vertebrata dapat tumbuh seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Endoskeleton terdiri atau tersusun dari tulang. 3. Sistem otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kemampuannya berkontraksi. Otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang ketika sedang berelaksasi. Kontraksi otot terjadi ketika sedang melakukan kegiatan, sedangkan relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dengan demikian, otot memiliki 3 karakter, yaitu yang pertama, kontraksibilitas, yang kedua, ekstensibilitas, yang ketiga, elastisitas. Mungkin cukup sekian
sekian penjelasan materi tentang organ bagian dalam pada hewan dari